Selamat pagi, siang, ataupun malam. Salam sejahtera dalam Tuhan bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya, Matthew Kevin Imanikayan, dengan NIM 221304106 dari Rombel 5, Program Studi Pendidikan Biologi, akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester MPK Bahasa Indonesia tentang analisis paragraf, kutipan, hingga data pustaka dari bagian pendahuluan suatu artikel bertema pajak. Adapun peta konten atau garis besar dalam agenda penyajian hasil analisis ini adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan memaparkan eksistensi artikel yang bagian pendahuluannya dianalisis. Kedua, saya akan menjabarkan hasil analisis jenis paragraf pada bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian. Ketiga, saya akan menjelaskan hasil analisis jenis kutipan pada bagian pendahuluan. Keempat, saya akan menguraikan hasil analisis data pustaka sesuai dengan lampiran kutipan pada bagian pendahuluan dan diakhiri dengan sesi penutup. Very well. Bagian pertama dari presentasi ini adalah eksistensi artikel yang bagian pendahuluannya saya analisis. Nah, sebagaimana yang tampak pada lampiran referensi ini, saya menganalisis bagian pendahuluan dari suatu artikel berjudul Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda atau Mahasiswa Yogyakarta dan Surabaya. Adapun penulis dari artikel yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Akuntansi pada tahun 2019 ini adalah Aimade Laut Mertajaya, seorang sivitas akademika, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Bisnis dan Perbankan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian segmen pertama. Bagian selanjutnya adalah analisis jenis paragraf pada bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian. Berdasarkan hasil identifikasi, saya mendapati bahwasanya paragraf berikut merupakan aspek yang melatar belakangi dilangsungkannya penelitian tentang realitas kesadaran pajak pada mahasiswa Yogyakarta dan Surabaya. Adapun isi dari paragraf yang dimaksud adalah sebagai berikut. Sehingga berdasarkan dari beberapa hal di atas, maka peneliti memandang bahwa rendahnya kesadaran pajak sebagai sebuah realita yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini ingin mengungkapkan lebih dalam tentang pemahaman kesadaran pajak di lingkungan perguruan tinggi, terutama di kalangan generasi mudanya, yaitu mahasiswa-mahasiswinya yang merupakan calon generasi penerus pembangunan dan calon tenaga kerja produktif yang dimiliki oleh bangsa. Pertama, berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf tersebut tergolong paragraf penutup. Hal ini dikarenakan paragraf ini dimaksudkan untuk menutup bagian pendahuluan dari artikel. Dengan demikian, paragraf ini mengandung kesimpulan pendapat dari sejumlah uraian yang dijabarkan dalam paragraf-paragraf penghubung di bagian sebelumnya atau paragraf sebelumnya. Kedua, berdasarkan letak kalimat utama, paragraf tersebut tergolong paragraf deduktif. Faktor yang melatar belakangi klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kalimat utama atau pokok persoalan sebagaimana yang telah saya tandai terdapat atau terletak di awal paragraf. Kedua, kalimat utama ini pun diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan terakhir, paragraf ini dikembangkan dengan metode berpikir dari yang umum ke yang khusus atau ke yang spesifik. Terakhir, berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya, paragraf ini tergolong paragraf argumentasi. Hal ini dikarenakan pada paragraf ini, penulis mengemukakan suatu kebenaran atau realita tentang betapa rendahnya kesadaran pajak di Indonesia. Selain itu, penulis juga memaparkan suatu gagasan untuk menindaklanjuti kebenaran yang telah dinyatakan pada kalimat sebelumnya dalam bentuk penelitian kontekstual. Segmen berikutnya adalah analisis jenis kutipan yang terdapat pada bagian pendahuluan artikel.
Berdasarkan hasil identifikasi, saya mendapati dua kutipan berikut pada suatu paragraf yang menyusun bagian pendahuluan artikel. Kita mulai dari yang pertama. Kutipannya berbunyi sebagai berikut. Menurut Soemarto dan Sugiharti, pembelajaran tentang kesadaran pajak di lingkungan pendidikan tinggi dapat diterapkan dengan prinsip berdasar andragogi yang mencirikan diantaranya A. Menekankan prakarsa aktif dari mahasiswa atau bersifat mandiri. B. Interaktif antara mahasiswa dengan sumber belajar termasuk dosen. C. Merupakan satu kesatuan utuh dengan proses belajar MKWU atau mata kuliah wajib umum alias bersifat holistik integratif. D. Menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan atau scientific. E. Terhubung dengan konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas atau bersifat kontekstual. F. Menggunakan tema sebagai fokus diskusi atau stimulasi alias bersifat tematik. Dan terakhir, berpusat pada mahasiswa atau bersifat kolaboratif. Nah, berdasarkan jenisnya, kutipan atau sila tersebut tergolong kutipan tidak langsung. Berbagai alasan yang mendasari pengelompokan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dalam kutipan tersebut, penulis meminjam pendapat dua orang ahli, yakni Soemarto dan Sugiharti secara tidak utuh. Dengan kata lain, dalam menyusun kutipan ini, penulis hanya mengambil intisari atau konsep dasar dari dua argumen dua orang ahli terkait tanpa mengubah esensinya, lalu mengembangkan intisari tersebut sesuai dengan interpretasinya pribadi. Bukti lain yang turut memperkuat hal ini adalah absensi atau ketiadaan tanda petik dua pada kutipan. Adapun isi dari kutipan kedua adalah sebagai berikut. Soemarto menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Berdasarkan jenisnya, kutipan atau citasi kedua tersebut juga tergolong kutipan tidak langsung. Berbagai alasan yang mendasari klasifikasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dalam kutipan tersebut, penulis memaparkan pendapat seorang ahli, yakni Soemarto secara tidak menyeluruh. Dengan kata lain, dalam menyusun kutipan, penulis hanya mengambil intisari atau konsep dasar dari argumen seorang ahli terkait tanpa mengubah esensinya, lalu mengembangkan intisari tersebut sesuai dengan pemahamannya pribadi. Bukti lain yang memperkuat hal ini adalah penyatuan kutipan dengan teks pada bagian pendahuluan artikel, dan bukti terakhir yang turut memperkuat klasifikasi ini adalah tidak adanya eksistensi tanda baca petik dua pada kutipan tersebut. Well, segmen terakhir dari agenda presentasi ini adalah analisis data pustaka sesuai dengan lampiran kutipan pada bagian pendahuluan. Berdasarkan hasil kajian, saya mendapati dua data pustaka yang selaras atau sesuai dengan kutipan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Dengan mencermati serta mengidentifikasi komponen data pustaka pertama berikut, dapat dijabarkan bahwasanya pada tahun 2010, dua orang ahli, yakni Soemitro dan Sugiharti, menyampaikan gagasan tentang penerapan pembelajaran kesadaran pajak di lingkungan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip andragogi pada buku mereka yang berjudul Asas dan Dasar Perpajakan yang diterbitkan oleh PT atau Perusahaan Terbatas Revika Aditama. Nah, dengan melakukan langkah yang serupa pada bagian sebelumnya, dapat dijabarkan pula bahwasanya pada tahun 1998, seorang ahli atas nama Soemarto mengemukakan argumentasinya tentang penurunan potensi pajak yang dapat dijaring karena rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat pada suatu artikel yang berjudul Dampak Reformasi Perpajakan tahun 1994 terhadap efisiensi sistem perpajakan di Indonesia. Artikel berjumlah 30 halaman ini dipublikasikan secara perdana pada tahun 1998 di Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah presentasi proyek ujian akhir semester MPK Bahasa Indonesia saya. Terima kasih atas atensi serta tindak lanjutnya. Saya menutup agenda penyajian materi ini dengan melafalkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Shalom Aleichem. Tuhan yang Maha Rahim memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.